Sama lihat orang di masjid. Allah Imam partun dah wallah yang masih kan itu untung lagi Allahu Akbarnya. Nah maka orang yang seperti ini karenalah ini penyakit was-was. Nah penyakit was-was dari syaitan lah, belum lagi di setan lah. Nah itu bahaya. Bila limbah makan piring itu ada sabu besok, piring habis makan tuh harus sabu besok, entah kayak lagi besok kena makan jumput lagi tahu lagi nasi ada bawa besok-besokan piring kira-kira mau biar tak makan lah kira-kira kalau bertakut. Nah itulah susahnya bahadam, apalagi nanti hadamnya paguluan wali. Nah itu jadi kada segampang itu orang bahadam lewat paguruan itu. Jadi cangkir piring ampun siden ada beberapa ada beli limbah menampun orang juga suakan maksudnya nanggesan siden. Nah itu salah satunya. Nah kalikul adat bersalahan dengan adat. Nah sama Nabi tadi. Nah dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yakni salat. Mi'rajul mukminin as-shalah, mi'rajnya orang beriman itu sembahyang. Nah, ikan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sejak diciptakan sampai hari kiamat kena gawiannya berdiri aja. Ada tak boleh kanan boleh kiri kan tidak. Kalau tentara mohon maaf tentara itu masih bisa memoleh. Lah siap gerak ya berdiam di pos bisa aja memoleh kadang. Tapi kalau malaikat bilangnya lurus berdiri aja sampai hari kiamat berdiri. Kada panas enggak ada panas. Kenapa? Karena malaikat berbeda dengan kita. Ada yang sejak diciptakan sampai hari kiamat ruku aja. Nah dan seterusnya. Ada yang iktidal saja, ada yang sujud saja. Badannya itu ada dua bacaan, ada gawian ada bacaan saja. Jadi gawian malaikat yang banyak itu dirangkum di dalam sholat. Nah kita gawian malaikat yang banyak macam-macam tuh kita merangkumnya. Nah itu. Jadi bila orang itu kada sembahyang berarti kada mi'raj ngarannya. Bila kada mi'raj berarti kada ma'rifatullah, kada pinandu orang Tuhan. Nah itu bahasa kita. Bila kada pinandu orang Tuhan tapi bapak harap lipus-lipus memanggil ilmu katuhanan dalam surgakan. Nah, jadi nangara ilmu katuhanan itu dasar bujur merasa diri mesti inya cangkal di dalam ilmu syariat. Jadi ulun ada orang barito. Ibarito itu umumnya ilmu bubuhan wilayah barito itu ilmu masalah ketuhanan. Jadi bila kita berkisah masalah syariat tertawaan aja buat sidin. Nah jadi ada ketika itu orang ceramah lain orang ceramah salah ceramah lalu ditakuni masalah ketuhanan sifat 20 aja salah takuni kalah tadi bahujah nih kalah nih yang orang barito nih kalah bahujah ujung-ujungnya nampak ambil barang perimpas saja kita udah. Nah, Sofian jadinya kalah, dalil argumennya itu kalah, perimpas benar lagi. Nah, bila pian taguh, 4 orang ilmu pian kan. Nah, jadi dikira orang mengaji sifat 20 itu mesti taguh kada. Nangaran taguh, nang dicucul kada hangit itu istidraj, bukan berarti orang mengamal sifat 20 itu inya pasti taguh kena, mesti kena kada hangit dicucul api. Besar lah tempat pun suci, pakaian pun suci. Nah itu ajar syariat ngarannya. Maka ketika orang sembahyang itu kada sempurna bila nya kada zahiran wa batinan. Nah bila nya syariatnya aja sembahyang, fikihnya aja mohon maaf lah. Apalagi orang belajar tertanggung-tanggung mengaji ilmu fikih lah. Niat saja rukun sembahyang itu ada 3 kalau kita ringkas. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun qalbi, yang ketiga rukun fi'li. Itu dijabarkan lagi. Nah, rukun qauli aja nih, rukun qauli itu jadi kita rukun ucapan. Apa di antaranya? Nah, takbiratul ihram. Itu ucapan ngarannya. Makanya kalimat Allahu Akbar.
wajib didengar oleh telinga kita. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra, wajib didengarkan. Allahu Akbar. Misalkan tinggal huruf akbar tuh ada mendengarkannya kita, ada sah dah rukun kaulinya. Nah itu bila orang belajar. Nah mana yang disebut niat di dalam hati? Rukunnya 3 ulang. Apa rukun 3? Qasad, ta'arud, ta'yin ngarannya. Lah, qasad itu menyengaja sesuatu, ta'arud sesuatu yang disengaja, ta'yin sesuatu yang ditetapkan. Misal sembahyang maghrib, usul itu sembahyang atau maghrib sahaja itu qasad. Sembahyang itu ta'arud, ta'yinnya fardunya itu fardu apa? Maghrib. 3 itu aja sih pun. Allahu Akbar. Yang lainnya menghadap kiblat, mengikut imam, itu sunat saja. Itu ya nanti yang bisa melihat orang di masjid. Allah imam patuh dah wallah yang masih kan itu untung lagi Allahu Akbarnya. Nah maka orang yang seperti ini karena lahirnya penyakit was-was. Nah penyakit was-was dari syaitan lah, belum lagi di setan. Perlahan diri lah, jangan sampai salah. Orang rendah diri berbeda dengan orang rendah hati. Rendah diri itu orang ada percaya diri. Kalau rendah hati, ia memang menguasai tetapi merendahkan hatinya. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Bila orang tuh berisi, berilmu, ada mau merunduk, nah itu pejangan hampa jadinya kayak benih itu hampa. Alhamdulillah. Maka ciri orang berilmu itu mesti tawadu ngarannya. Nah bila orang tua bisa mematutkan diri, bila orang anu bisa mematutkan diri. Nah jadi mudahan kita termasuk itu. Jadi baru setelah nang ringan nang kotor itu dihilangi, diisi sifat-sifat nang bagus, hanya di situ kelihatan tajalli, hanya kelihatan tajalli. Apa nang tajalli? Allah Subhanahu wa taala. Antara perilaku abah ditampil ini ngalih mencari syarif. Ngalih mencari syarif. Lah kalau dia tuh isi anak, mohon maaf, muncil benar lah, hamuk-hamuk misalnya pasti ada kita tuh nang bisa takibin. Amun sidin. Nah itu di antara perilaku wali itu ya itu orang sudah pinandu atau nah berbeda kalau kita ada pinandu sampai tadinya pinandu soalnya ada pinandu kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang hendak menghadap Tuhan, ketika hendak menghadap Allah, sucikan hadas kecil hadas besar, termasuk daripada yang di dalam itu. Baru tajalli hanya tergambar, hanya di situ ini asik bepandir di dalam sembahyang. Jadi sembahyang itu bahasa ringkasnya adalah rahasia memuji kebesarannya. Nah jadi lain kita lagi nang sembahyang. Nah di situ orang menikmati bacaannya. Jadi amun orang belajar fikihnya aja, ini yang diperhatikannya itu apa? Bacaannya aja. Arti Fatihah itu kayak apa, arti yang itu supaya khusyuk tadi. Amun orang yang belajar ilmu dalam bukan itu nang diitihi, apalagi orang tarekat Junaidiyah 3 nang diitihi. Ngapa nang diitihi? Yang pertama adalah gerak, yang kedua adalah diam, yang ketiga adalah suara. Makhluk Allah itu ada sunyi dari 3 itu. Bila yang ada berdiam, ya pasti bergerak. Bila yang ada bergerak, pasti berdiam. Karena mau kan keduanya. Ini tuh bergerak berdiam ya. Bisa nanti yang mana dia? Ayam tuh bergerak berdiam ya. Nah apa? Mesti ayam tuh berdiam ya. Ayam tuh bergerak. Nah tadi bahasa lisihan bilang ada bergerak berdiam. Lalu ada suara. Nah itu nalitihi orang mereka Junaidi 3. Lah ketika ini sambayang bergerak berdiam bersuara, itu nanti tiliknya. Matang ini kan manilik lain, matang di dalam manilik. Nah lalu asik. Nah itu. Jadi itu gambarannya aja. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu perjalanan jasmani, perjalanan rohani ngarannya. Lah ketika orang kada memahami perjalanan rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembahyangnya mohon maaf kada mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Padahal inna sholata
tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi bila orang tuh mohon maaf sembahyang sudah, tapi perbuatan mungkar masih dijauhi, bakaran pun masih aja lah, apalagi penyarikan masih aja. Kalau sari kadang-kadang itu biasa aja, tapi penyarikan berbeda dengan sari kadang-kadang. Penyarikan tuh bilang kadang wasal sedikit sari lah, nah itu. Jadi berarti salatnya itu belum betul. Kenapa? Ada mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, seolah-olah orang itu ada sembahyang. Nah itu. Jadi kembali lagi, Ibunda Khadijatul Kubra, seorang perempuan mulia yang mana beliau itu mendukung benar lawan dakwahnya Nabi. Jangankan harta, jiwa pun diberikan lawan Rasulullah. Kenapa? Karena Sidin itu cinta mati lawan Nabi. Cinta matinya bukan karena Nabi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang bilang bila pian beisi duit banyak lah, gunakan harta itu untuk Allah, senangkan Allah dan Rasulnya. Jangan kita mohon maaf berleha-leha di dunia yang satu mat ini lah. Bukan dilarang kita bersenang-senang dengan harta, karena dilarang, silahkan, tapi bersenang-senangnya dalam hal yang diridai Allah. Ada orang berpintaan ini baik kemampuan kita, ada orang ada dikenal berpintaan jangan menyambat pian. Mulai di mana aja permintaan aku pulang ya lah, langgar mana aja, surat izinnya mana aja, mau mencari sekarang mau beri 2000 sekiannya setengah jam itu keresi orang aja lah. Mulai di mana orang menjawab kita liur menjawab sedang selamat 2000 ya lapahnya setengah jam menjawab lah. Ada usaha yang ada di bari mengkadada banyak barang suruhnya lah. Kenapa? Ketika kita kedatangan tamu, ada dikenal itu tadi misalnya orang berpermintaan, kita ada duit misalnya nih banyak boleh dibari. Tamu itu datang mengambil rezekinya satu, yang keduanya membawakan dosa orang di rumah nyamannya. Tapi bukan beri di awak tamu dosanya kada, jangan salah ya. Nah, dosa kita itu guguran lah berkat tamu datang satu. Yang kedua, sesuatu yang kada baik di dalam rumah itu dihilangkan oleh Allah berkat tamu tadi datang. Nah itu, jadi pandai-pandai kita memuliakan tamu. Apalagi tamu ini keluarga kita diutamakan benar. Kitanya keluarga makin naik, nah ada keluarga aja disuruh memuliakan tamu, apalagi kan keluarga. Cuma wajib kita ketahui batasan orang menerima tamu itu, nah wajibnya itu 3 hari 3 malam, selebihnya sunat saja. Nah maksudnya sunat itu amun pian pinarida senang aja tetap dilayani dengan baik. Amun pian kada senang kada rida, di dalam fikih boleh mengundurkan. Nah, biar kada boleh mengundurkan, tapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang bagus. Kebetulan ini bulan Rajab, bulan meninggalnya aulia Allah juga, yaitu Abah Guru sekumpul. Jadi sedikit ulun ngejar ulun tadi bahadam, tadi menjaga hati tadi. Salah satu daripada khadam Abah Guru sekumpul. Jadi yang beliau ini yang menggaduh sepeninggal Abah Guru sekumpul sampai menggaduh yang anak Sidin nomor 2 Muhammad Amin Badalik, Muhammad Habib Badalik yang menggaduh nih. Nah jadi kisahnya dia rutin cuci darah. Nah cuci darah sebelum datang dokter pribadi minum obat dulu sesuai anjuran. Ini malah jadi syariat lawan kita. Nah, sudah minum obat. Yang hadam Sidin tadi berjalan-jalan kamu ke rumah kabujuran ada mangga gugur lah, mangga gugur sedikit dia gugur lah. Belum membuka lawang mereka bila rumah sendiri itu bila keluar tutup ada bukaan lawang. Jadi belum lagi bertamuan yang seikong di luar, hadam Sidin gurunya di dalam. Kejar guru bawa masuk mangga tuh. Padahal melihat ada pekacak ada lah, bawa masuk mangga. Saya pernah cerita tadi nang tadi hadam Sidin tadi. Nah ketahuan guru ini dia tuh mangga masuk ya. Ambil latih kupaskan mangga. Kalau awas kada makan mangga di sini. Hadam Sidin ini hanya beberapa waktu akan obat bisa Sidin minum lah, kagak kayak di hati. Obat itu campur loh mangga asam salah. Nah itu apa pada saat itu yang terjadi
anu nangai obat-obat jua mangga jua kadang ada bandir ada orangnya lah astagfirullahaladzim ini baik mengambil tadi nah wali kalau nah itu tadi lah tanya recek ini hanya minum obat masuk makan mangga pulang bisa karena minum apa kan lah jadi dia lah mangga juga obat juga nah itu istighfar minta ampun bila dia dikopaskan mangga bisa kan obat juga harus datang dokter pribadi tadi. Nah piginya tadi disuruh mandak di belakang ada polipek yang menghilang mandak di sana naik enak lah mandak di sana kayaknya bila kita boleh di rumah sakit lihat deh kok ini masuknya dah singkat kisah cuci darah setelah cuci darah kurang lebih waktunya setengah harianan lah tak boleh saya boleh lihat mang biji mangga di belakang lah setengah harianan lah nah itu orang lain dia 6 jam tuh lihat mangga di belakang dulu tadi apa maksud apa guru nih nyuruh melihat mangga itu tadi saya dilihat sama aja tumbuh mangga itu tadi dah betang kayak ini lah dia ada muncul tadi pepandel lah mangga apa ini cakap ada buahnya sabiji. Jadi nakaran penasaran bahwa polibeknya kada terlalu kenal polibek bahwa polibeknya kamu kata ada satpam sini pak kita ya kan pak ya bayakan pak mangga kalain kan ya pak iya ini aja kada kawat kan lain ya bayakan pak buahnya mangga aja apa garang soal tadi mantap astagfirullah bujur ya kisahkan sama bujurannya bijinya dia suka tarik lah wali gitu ya sudah ya kenapa caranya biar masuk lapangan lah ada usaha kayak itu gitu sih pada sini mendengar ada mandira berdua nah itu mereka modal kayak meragukan aku di sini lah nah itu daripada salah satu karamah guru sekumpul. Nah itu jadi banyak hal sebetulnya yang dikisahkan. Jadi nabi kisahnya guru Bahar Jamil waktu kami menjemput Sidin di penginapan kisahkan haji Sidin ini kisah dari aku daripada Hadam Sidin yang masih ada lagi. Jadi Hadam Sidin itu guru Bahar Jamil nah jadi ibarat ada acara apa-apa tuh mesti berhubungan ada konfirmasi lah bahasanya. Nah itu banyak lagi yang dikisahkan Sidin. Nah Sidin kisahkan ya bila ada pembacaan rapat supaya kan aja ini kisah langsung aku mendengar di situ. Nah daripada guru sekumpul. Nah itu jadi tadi kisah ibunda Khadijah, kisah guru sekumpul, sedikit kisah plus daripada Isra dan Mi'raj. Nah jadi urut kadang terlalu panjang lebar karena acara kita hari ini panjang dua, kita ada tambahannya rambutan lah. Nah jadi urut minta halal minta regenerasian berataan, mana ada salah dalam penyampaian, adalah kita tutup bacaan ini nanti dengan tahlil sekaligus akan diniatakan yang ada 4 orang yang dinyatakan. Jadi minta halal minta reda subhanallah